Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, terpujilah Tuhan. Di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur, sebab dalam anugerahnya yang sangat besar, Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Sabtu, tanggal 10 April tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidur nyenyak kita sepanjang malam ini, maka kita percaya juga bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 10 April ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel. Dia Allah yang menyertai kita, Dia Allah yang melindungi, bahkan Dia adalah Allah yang pasti memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini seperti biasa, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini secara khusus. Dan dalam perenungan kita akan tetap ambil dari pembacaan 40 hari bersama kitab Keluaran. Dan hari ini kita telah masuk di hari yang ke-19, itu artinya kita akan baca kitab Keluaran pasalnya yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya percaya saudara sidang jemaat Tuhan terus setia dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Ini akan membuat Anda semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan buat kita semua ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Dalam banyak pengalaman saat kita membina keluarga kita pasti mengalami di mana saat anak kita ketahuan membuat suatu kesalahan dan kita memberikan nasihat kepadanya serta dibarengi dengan kata berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Itulah yang kita lakukan agar anak-anak kita mengerti akan kesalahannya. Demikian halnya dengan sikap Tuhan kepada umat Israel. Allah memulai persekutuannya dengan manusia berdasarkan perjanjiannya di Sinai. Adapun perjanjian yang dilakukan Allah dengan bangsa Israel adalah agar mereka setia berdasarkan perjanjian yang diikat dengan hukum Taurat sebagai hukum agama dan sebagai cara untuk menuntun hidup umatnya untuk berpegang kepada ketetapan-ketetapannya. Identitas sebagai umat pilihan membuat bangsa Israel besar kepala, serta merasa Tuhan tidak akan membuang mereka walaupun mereka melanggar perjanjian yang telah mereka lakukan dengan Allah. Namun kenyataan yang kita dapati di dalam Alkitab adalah bahwa Allah tidak pernah tebang pilih kepada siapapun yang melanggar perjanjiannya. Allah pasti menghukumnya. Perjanjian dengan Abraham merupakan suatu perjanjian dengan satu orang, walaupun menyangkut dengan keturunannya. Sedangkan perjanjian di Gunung Sinai ini merupakan perjanjian seluruh bangsa Israel dengan Allah, di mana mereka menerima hukum. Hukum yang mereka terima adalah ke-10 perintah Allah, serta sebuah kitab perjanjian. Dan mereka menyamakan hukum itu sebagai hikmat Allah. Hukum Taurat merupakan satu saksi terhadap bangsa Israel, yang artinya pelanggaran hukum Taurat oleh umat Israel akan membatalkan segala perjanjian dengan Allah dan akan mendatangkan kutuk dari Allah. Sebab hukum Taurat juga merupakan sebagai pengajaran untuk menyiapkan manusia akan kedatangan Kristus yang akan mengadakan perjanjian baru dengan bangsa Israel, yang akan melepaskan seluruh manusia dari dosa dan menempatkan kita pada tempatnya yang mulia. Untuk itu, marilah kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah, mengingat dan berpegang pada perjanjiannya. Maka kita akan menjadi harta kesayangannya
sampai selama-lamanya. Seperti Dia telah berjanji kepada bangsa Israel, menjadikan mereka umat kesayangannya, umat pilihannya, yang dipeliharanya sedemikian rupa. Demikian pula Dia berjanji kepada kita, menjadikan kita menjadi umat kepunyaannya, milik kesayangannya, bahkan dibuat sama seperti biji matanya yang dipelihara sedemikian rupa. Namun seperti perjanjian dengan bangsa Israel, yang dapat dibatalkan hanya karena bangsa Israel tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Demikian pula dengan kita. Jangan pernah semena-mena untuk selalu mengingat perjanjian Allah, namun kita lalai untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai umat yang sudah dipeliharanya sedemikian rupa. Peliharalah perjanjian Allah dengan bisa dipercaya. Jauhkan daripada diri kita segala sungut. Jauhkan daripada diri kita segala perbantahan terhadap Tuhan. Namun serahkanlah seluruh hidup kita dan percaya semua hal yang dikerjakannya bagi kita adalah baik untuk masa depan kita. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai sepanjang hari ini. Dan digenapilah firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan-Nya akan dinyatakan bagi kita. Dan terjadilah itu bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.